Halo para dosen hebat. Pernah nggak sih ngerasa capek-capek bikin materi kuliah, kok rasanya cuman jadi rutinitas aja? Nah, dengerin baik-baik. Gimana kalau saya bilang rutinitas itu sebenarnya bisa jadi senjata rahasia buat melejitkan karir akademik Anda? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini nih pertanyaannya. Coba deh dipikirin. Selama ini kita kan mikirnya materi kuliah itu ya sekadar kewajiban ngajar. Tapi gimana kalau ternyata setiap slide, setiap modul yang Anda bikin itu sebenarnya adalah tiket emas buat promosi jabatan? Penasaran? Oke, kita lihat buktinya. Oke, pertama-tama biar bisa mengubah materi jadi aset karir, kita harus samain persepsi dulu. Fondasinya dulu kita benerin. Sebenarnya apa sih yang dimaksud bahan ajar yang oke, yang berkualitas itu di mata sistem akademik? Jadi apa itu bahan ajar? Coba lupain dulu deh tumpukan slide atau catatan yang mungkin agak berantakan. Kuncinya cuma satu kata, sistematis. Artinya apa? Artinya semuanya itu dirancang dengan sengaja. Punya tujuan yang jelas, terstruktur, dan emang dibikin buat ngebantu proses belajar. Bukan cuma numpukin informasi aja. Nah, di sini nih perannya jadi beda banget. Kalau bahan ajar kita bagus, itu bukan lagi sekedar alat bantu buat kita sebagai dosen, tapi jadi alat buat memberdayakan mahasiswa. Mereka jadi bisa belajar sendiri, kapanpun, dimanapun, dan yang paling penting, sesuai kecepatan mereka masing-masing. Ini tujuan utamanya loh. Oke, konsepnya udah dapet ya, jiwanya udah ada. Sekarang kita butuh badannya nih, bentuk fisiknya gimana? Nah, formatnya ini ternyata banyak banget pilihannya. Gampangnya, ada dua jalur utama, cetak sama elektronik. Kalau yang cetak ya, yang udah biasa kita kenal lah ya, buku, modul, pokoknya yang bisa dipegang. Kalau elektronik, ini lebih dinamis. Bisa video, audio, atau bahkan konten web yang interaktif. Dua-duanya punya plus minus masing-masing. Nah, kita fokus ke yang cetak dulu ya. Coba bayangin ini kayak kotak peralatan Anda. Ada buku ajar, ini ibarat kunci Inggris serbaguna. Terus ada diktat, mungkin lebih kecil lebih spesifik. Sampai petunjuk praktikum yang presisinya tinggi. Tiap alat ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini salah satu salah kaprah yang paling sering terjadi. Banyak dosen mikir, kan saya udah pakai buku teks, ya udah cukup dong. Eits, tunggu dulu, ada beda yang besar banget, beda fundamental antara buku teks dari penerbit sama bahan ajar yang kita bikin sendiri. Sekilas kan kelihatannya sama ya, sama-sama buku, isinya materi juga. Terus, bedanya di mana dong? Oke, biar jelas, kita bandingin langsung aja. Kelihatan kan bedanya? Buku teks itu ngomongnya ke pembaca umum, strukturnya juga kaku, ngikutin bidang ilmunya. Nah, kalau bahan ajar, itu ngobrolnya langsung ke mahasiswa Anda. Strukturnya fleksibel, tujuannya cuma satu, mencapai target pembelajaran. Jadi intinya gini, yang satu itu sumber informasi, yang satunya lagi itu alat untuk belajar. Beda banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Bagian paling penting, gimana cara kita mulai nulis dan nyusunnya dari nol. The how to part. Sebelum nulis satu kata pun, ingat-ingat 3 pilar ini. Wajib hukumnya. Pertama, relevansi. Tanya ke diri sendiri, ini beneran dibutuhin mahasiswa nggak? Kedua, konsistensi. Cek lagi, semua bagiannya nyambung dan logis nggak? Dan yang ketiga, kecukupan. Materinya pas nggak? Jangan kurang, tapi yang lebih penting lagi, jangan kebanyakan. Just enough. Prosesnya kelihatannya panjang ya, tapi logikanya simple kok. Kita mulai dari belakang. Start from the end. Tentukan dulu mahasiswa harus bisa apa di langkah 1. Nah, baru deh kita bangun jalannya di langkah-langkah berikutnya. Dan ada satu yang krusial banget, jangan pernah dilewatin. Langkah 5, uji coba. Sehebat apapun materi kita, tetap butuh masukan dari yang pakai, yaitu mahasiswa. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Udah capek-capek ngerjain ini semua, terus untungnya buat kita apa? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Di mana kerja keras kita ngajar itu ketemu langsung sama kemajuan karir kita. Poin utamanya ini Bapak Ibu, semua waktu, tenaga, pikiran yang Anda curahkan buat bikin bahan ajar berkualitas itu sama sekali nggak sia-sia. Kenapa? Karena usaha ini diakui secara resmi dalam sistem penilaian angka kredit, atau yang kita kenal POPAK. Jadi ini bukan kerjaan sampingan, ini adalah investasi karir. Dan nilainya bukan kaleng-kaleng. Sebuah buku ajar yang berhasil diterbitkan dan lolos penilaian, itu dihargai 20 poin angka kredit. 20. Angka segitu bisa jadi penentu loh buat kenaikan jabatan fungsional Anda. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Buku referensi memang paling tinggi ya, 40 poin. Tapi, lihat posisi kedua.
Ada buku ajar dengan 20 poin, itu 4 kali lipat lebih gede dari diktat atau modul loh. Nah, disinilah letak sweet spotnya. Titik paling strategis buat kebanyakan dosen. Terus, apa sih bedanya yang 40 poin sama yang 20 poin? Kuncinya ada di satu frasa, orisinalitas penelitian atau pemikiran. Buku referensi itu wajib bawa sesuatu yang baru, temuan baru. Kalau buku ajar, fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah kehebatan kita dalam menyusun dan menjelaskan materi yang udah ada, biar gampang dipelajari. Jelas ya bedanya? Oke, kita udah bahas semuanya nih. Dari konsep, cara bikin, sampai hitung-hitungan angka kreditnya. Sekarang, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat Anda. Coba pikirkan, mata kuliah mana yang kira-kira paling potensial buat diubah jadi buku ajar? Proyek apa yang bisa Anda mulai besok? Proyek yang nggak cuma bantu mahasiswa, tapi juga jadi lompatan besar buat karir Anda sendiri.